yang berlimpah, budayanya beragam. Nusantara adalah wilayah maritim yang besar dan kuat. Bahkan eh, teknokrat Sriwijaya di abad ke-7 sudah bisa memproduksi kapal-kapal yang bisa melintasi antar samudera. Bapak Ibu yang saya hormati, bahkan Tiongkok belajar teknologi kapal dari Sriwijaya. Ada Majapahit yang berat, yang apa berada di banyak tempat yang ada di sekitar Indonesia. Borobudur sudah kita produksi di abad ke-8. Ini kontras dengan Eropa yang kaya karena menjajah, termasuk menjajah negeri kita tercinta Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu, kita menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan masa depan Indonesia ada pada kita dan saat ini ada pada kita dan anak-anak pemuda-pemudi Indonesia. Jadi penting sekali untuk kita membangun pemuda-pemudi Indonesia, jiwa raga mereka, karena ini adalah masa depan Indonesia. Mari kita hayati kata-kata yang ada dalam lagu ini. Itu adalah karakter-karakter yang juga kita perlu bangun. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan betapa Indonesia adalah negara hebat. Ada yang meyakini bahwa Indonesia adalah salah satu dari induk peradaban dunia. Ini yang teori Oppenheimer. Claudius Ptolemeus mencatat tentang kejayaan Nusantara di abad ke-7. Plato juga telah menulis wilayah Atlantis. Dan Arusio Santos menyebut The Lost Continent Finally Found. Ini adalah research 20 tahun yang dia lakukan. Dan ini adalah letaknya yang menurut dia. Karakter Indonesia adalah religious. Sampai sekarang kita masih memiliki Pancasila dan sila pertama adalah religious. Bukti-buktinya adalah adanya bagaimana candi-candi itu adalah bukti religiositas. Guru sebagai panutan, bagaimana pesantren dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita dijajah, karakternya menjadi tergerus, harus patuh tunduk pada penjajah. Ketika masa pergerakan nasional, tokoh-tokoh Indonesia mencoba menginternalisasi kemandirian bangsa. Bapak Ibu sekalian, ketika Orde Baru luar biasa perkembangan yang terjadi, kemandirian dan lain sebagainya. Tetapi juga ada kelebihan dan kekurangan setiap periode. Kemudian sekarang adalah reformasi, luar biasa. Kesempatan-kesempatan peluang reformasi sangat berkembang dengan baik, tetapi ada juga
situasi-situasi yang memang perlu kita cermati. Demokrasi, kebebasan bicara, hedonistik, kekerasan, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa belajar dari anak-anak Jepang yang tidak main HP ya. Ini tidak keluar di videonya ini. Baik. Bapak Ibu sekalian, 10 juta Gen Z nganggur, ini PR kita juga. Di Prancis tahun 70-an, eh, waktu itu anak-anak SD ketika itu ada krisis ya, krisis di Prancis, krisis moneter. Anak-anak itu di diminta atau diajak untuk menyanyi. Lagunya kira-kira kata-katanya begini. Kita tidak punya minyak, tapi kita punya otak gitu. Kemudian Michel Sardou dia juga menyanyi. Mereka punya minyak, tapi itu cuma yang mereka punya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana upaya-upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, penghayatan, menjaga anak-anak Indonesia punya kualitas untuk bisa menjadi pemimpin di Indonesia sangat diperlukan. Eh, Pendidikan komprehensif itu perlu juga eh, pendidikan karakter. Nilai-nilai kebangsaan adalah sesuatu yang perlu diukir, diinternalisasi dalam pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat. Ini adalah esensi dari nilai-nilai kebangsaan yang dari kemarin sudah disampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kegiatan kita adalah kita mampu dari 180 orang-orang hebat ini, Bapak Ibu sekalian, yuk bersama-sama kita menjadi pendidik, guru, dosen, widya iswara yang sanggup menjadi model dalam mengupayakan nilai-nilai kebangsaan agar dapat diimplementasikan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Banyak pahlawan pendidikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Tapi pahlawan itu juga ada di sini. Bapak Ibu semua adalah pahlawan. Bapak Ibu, pendidik yang menginspirasi menghasilkan murid yang terinspirasi. Maka kita perlu menghidupi materi kita, bahan ajar kita dengan nilai-nilai kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, materi hari ini adalah interpersonal skill. Pendidik yang menginspirasi adalah pendidik yang juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, dia butuh keterampilan interpersonal. Ini akan kita bahas. Kenapa keterampilan interpersonal penting? Karena seorang pendidik perlu berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain dengan efektif dan positif dengan peserta didiknya. Manfaat dari keterampilan interpersonal, Bapak Ibu nanti pada saat praktek mengajar, Bapak Ibu akan mempraktekkan ini kita bersama-sama dalam sebuah laboratorium reflektif kembali. Bukan berarti Bapak Ibu selama ini tidak kompeten, tetapi ini adalah untuk refleksi, balik lagi buku kita baca 2 kali, nggak apa-apa kok gitu. Kita dapat sudut pandang baru. Jadi ini adalah refleksi kembali untuk kita sama-sama dan mengupayakan untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Dan juga menghidupi materi kita dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan keterampilan interpersonal, kita akan menjadi komunikator yang efektif, baik di ranah pribadi maupun di ranah publik. Kita juga lebih punya empati karena kita memperhatikan perasaan orang lain. Kita mengajar lebih menarik. Kita memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama dengan cara yang menarik, yang menginspirasi, dan kita akan dapat mengurangi konflik. Kenapa kita perlu berempati, Bapak Ibu sekalian? Untuk menginspirasi, kita harus memahami peserta didik. Jadi, kita harus bawa dunia mereka ke dunia kita, lalu kita antarkan dunia kita ke dunia mereka. Saya suka dengan kata-kata
Masuk dari pintu mereka, keluar dari pintu kita. Untuk masuk dari pintu mereka, kita perlu punya empati. Untuk masuk ke dunia mereka, perasaan mereka, kita perlu punya empati. Masuk dari pintu mereka, keluar dari pintu kita. Bapak Ibu sekalian, seorang pendidik perlu belajar sepanjang hayat, menginspirasi dengan hati. Saya suka kata-kata dari Khalil Gibran. Bagaimana bekerja dengan cinta atau mengajar dengan hati, bagaikan menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah kekasihmu yang akan mengenakannya kelak. Kerja adalah cinta yang mengejawantah. Jika engkau tidak sanggup bekerja dengan cinta, hanya dengan enggan, maka tinggalin aja. Lalu mengambil tempat di depan tempat ibadah, meminta sedekah dari orang yang bekerja dengan cinta. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi tentang tips keterampilan interpersonal pada kesempatan ini. Sangat ringan dan semuanya pasti bisa, insya Allah. Tips pertama adalah memiliki pengetahuan bahan ajar. Bapak Ibu, tentu saja kita bilang pengetahuan bahan ajar saya miliki, ya. Tetapi bagaimana konten kita dengan konteks nilai-nilai kebangsaan kita rajut bersama? Bagaimana kita bisa menjelaskan kajian biologi, kajian musik dengan semua nilai-nilai kebangsaan. Karena kita hanya bisa berbagi pada hal yang kita ketahui, maka kita perlu terus-menerus meningkatkan potensi diri kita. Sampai kualitas master. Belajar sampai master. Bukan to get a master, tapi to be a master. Bukan to get a master degree, tapi to be a master. Saya suka dengan analogi ini. Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Messi berkisah tentang hidupnya. Waktu saya umur 11 tahun, itu sakit-sakitan karena ada masalah hormon. Yo creo que al ser Jadi más chico saya que lo badannya demás kecil quizá dan era rapuh. más ágil y eso me ayudaba a la hora de jugar al fútbol. Maka Aprendí siempre a jugar al saya fútbol por latihannya abajo habis-habisan y siempre con el balón en el piso sampai porque saya era más cómodo me nyaman. sentía. Ahí es cuando te das cuenta Sekarang que las saya cosas malas sadar pueden bahwa resultar bastante hal buenas. yang buruk belum tentu buruk, bukan bisa menjadi yang baik. Impossible is nothing. Bapak Ibu, mari kita berefleksi apa yang perlu saya kembangkan. Catat baik-baik apa lagi yang perlu saya kembangkan untuk menjadi excellent master. Saya ingin meminta Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Silakan bertepuk tangan. Oke, bisa ya. Sangat mudah, tapi mari kita lihat ini. Anak ini tidak bisa bertepuk tangan. Belum mahir tangan. Dari nggak bisa dia ngedengerin ibunya ngeliat. Akhirnya bisa. Itu adalah proses belajar. Seperti lagu ini, kalau bukan orang yang keren banget, dia mungkin karyanya tidak akan legendaris seperti Poor Alice. 200 tahun lebih lagu ini masih kita dengarkan dan kita familiar. Yang diciptakan oleh seorang yang tuli, Beethoven. Bapak Ibu, pastinya Beethoven lahir dengan tidak memiliki kemampuan membuat lagu. Bapak Ibu, kemahiran adalah sebuah perjalanan.
maka kita perlu mau melaluinya dengan kesungguhan. Seperti berjalan kaki, sesuatu yang tidak kita kuasai sebelumnya, akhirnya menjadi sesuatu yang automatic pilot, langsung aja kita bisa sekarang. Atau berenang, barangkali yang masih belum bisa berenang, sebelumnya belum bisa berenang, setelah berlatih menjadi bisa berenang. Bapak Ibu sekalian, sama seperti bermain tenis dan lain sebagainya. Jika kita bermain tenis baru bisa sedikit langsung terjun ke lapangan bermain, eh, itu nggak akan jadi jago atau bisa menjadi pemain olimpiade. Kalau kita mau jadi pemain olimpiade, kita perlu latihannya dengan gerakan yang bagus, cara berdirinya yang bagus, cara memukulnya yang bagus, cara ngeles yang bagus, cara membalas yang bagus, cara berlatih pernafasan dan lain sebagainya, kemudian bertanding dan lain sebagainya. Itu adalah proses mastery. Anak-anak ini tidak akan menjadi teamwork yang keren kalau tidak berlatih sungguh-sungguh setiap individu. Ini adalah proses belajar mereka yang sungguh-sungguh itu. Bapak Ibu, untuk itu sebagai pendidik kita perlu terus mengembangkan diri. Ketika Anda berhenti mengembangkan diri hari ini, Anda berhenti mengajar besok. Dengan pendekatan kuantitatif, kita bisa menggunakan rumus dari Malcolm Gladwell. Dari zero to hero. 10.000 jam dia menyebutnya. Bapak Ibu sekalian, silahkan optimalkan ini. Bapak Ibu, di mana kita belajar? Kita belajar bersama. Kita belajar melalui berbagai cara saat ini. Semua dengan sangat mudah difasilitasi. Kita juga bisa belajar dengan jejaring belajar individu. Yang terhubung, bisa belajar dari sumber-sumber yang keren, berbagi gagasan, merujuk kepada pendidik yang bagus, dapat support, punya link internasional, punya ruang belajar yang luar biasa. Bapak Ibu, ini semua sangat mudah, dunia di jari saya. Saat ini semua sangat mudah. Mastery, kuasai bahan ajar, dan hidupi bahan ajar dengan nilai-nilai kebangsaan. Bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini kita rajut dalam konteks. Bagaimana membuat struktur kurikulum proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana bisa menginternalisasi bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ketika mempelajari tentang planet dan lain sebagainya, tentang alam semesta. Bagaimana logika matematika bisa menjelaskan tentang keadilan. Bagaimana Indonesia kaya akan bahasa daerah dan lain sebagainya. Bagaimana juga kita perlu belajar untuk menyampaikan materi kita secara online, secara semenarik mungkin. Sebagai pembelajar, kita terus-menerus mencari cara untuk membuat apa yang kita sampaikan menjadi menarik. Bapak Ibu sekalian, dulu belajarnya di kelas, sekarang sudah banyak menggunakan digital. Kita juga sekarang ini metaverse sudah dekat, Bapak Ibu sekalian. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. Bagaimana kita mengantarkan
anak-anak didik kita untuk bisa menguasai pelajaran yang sangat terbuka sekarang ini. Bapak Ibu, materi pertama, tips pertama adalah menguasai bahan ajar hingga mastery. Tips yang kedua adalah memahami siapa peserta didik kita dan bagaimana mereka belajar. Jadi kita dalam konteks komunikasi, kita tahu kontennya, kita tahu kepada siapa kita menyampaikan pesannya. Maka memahami siapa orang yang kita tuju itu sangat penting. Siapa peserta didik kita? Pelajari sebaik mungkin tentang mereka. Fahami kenapa topik ini penting untuk mereka. Buat mereka terlibat dan gunakan pendekatan personal. Siapa kita, siapa murid kita, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu memahami keduanya. Bapak Ibu sekalian, guru, dosen, Widya Iswara, siapa peserta didik kita? Mari kita lihat. Izinkan saya membagi dalam konteks generasi. Dan mohon izin juga Bapak Ibu, saya akan menggunakan personal orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang kita kenal untuk memudahkan kita melihat generasi. Ada 6 generasi yang hidup bersama saat ini. Tradisionalis, baby boomers, X, millennial, Gen Z, Alpha. Generasi adalah, generasi ini penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? 0 sampai 5 tahun itu pengaruh dari keluarga dan personal itu tinggi sekali. Tetapi dari umur 5 sampai 15 tahun hingga 20 tahun, pengaruh lingkungan eksternal itu memengaruhi. Maka dalam sekitar 20 tahunan gitu ya, kita bisa melihat adanya generasi yang kita bisa klasifikasikan. Bapak Ibu, ini adalah generasi-generasi yang saya akan ajak untuk melihat perbedaan masing-masing. Ini pada generasi tradisionalis atau pre-baby boomers, dia itu lahir di masa perang. Bayangkan orang yang lahir di masa perang. Dia itu cenderung patuh pada aturan karena dikasih tahu gini, oke. Kemudian loyal, patriotisme karena ingin terbebas, sabar, percaya pada pemerintah, dedikasinya kuat, pekerja keras, menghormati otoritas. Dan orang-orang ini luar biasa ya. Jadi makanya cara mengajarnya dan cara belajarnya juga berbeda. Bapak Ibu, ambil lihat lagi. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan. Oke, saya skip. Nah, gaya mengajarnya biasanya konservatif, otoriter, loyal, disiplin, berdedikasi, berorientasi pada tugas dan tanggung jawab. Metodenya lisan, pada hafalan, teacher centered dan lain sebagainya. Keuntungannya juga ada, tantangannya ada, kurang inovasi terhadap teknologi. Yang berikutnya adalah baby boomers. Baby boomers adalah kelahiran tahun segini, 46 sampai 64. Ini adalah sosok-sosok tokoh-tokohnya. Ini adalah lahir setelah kemerdekaan. Jadi udah selesai perang. Jadi pada bikin anak nih ya. Makanya baby boomer. Boom, bayi-bayi ya. Mereka adalah pekerja keras, loyal, disiplin, pede, tradisional karena pendidikannya atau lingkungannya juga cukup cenderung tradisional, disiplin, loyal, pekerja keras gitu ya. Tetapi mereka gaptek terhadap teknologi. Ini mungkin Bapak Ibu ambil dia bersama aja. Begini
Oke. Eh, Materi pelatihannya cenderung suka mendengarkan, mencatat, diktat, buku, mengaitkan dengan pengalaman, dan suka belajar bersama. Ini adalah generasi X. Ini tokoh-tokohnya, Bapak Ibu. Ini adalah masa di mana sudah mapan. Di masa ini ada transisi teknologi. Eh, Tahun 70 ke 80 sudah mulai ada teknologi-teknologi. Mereka lebih terbuka, fleksibel, hidup seimbang. Kalau dulu bekerja fokus, Pak, disiplin, loyal, pokoknya kerja aja ya. Kalau sekarang ini udah mulai hidup seimbang, udah enak hidupnya. Toleran, mulai kenal gadget, tapi bukan berarti jago gadget. Waktu Masih main-main kayak begini sama temen, masih bergaul dengan online. Ini akan kita bedakan dengan generasi setelahnya. Sibuk sama gadget. kita akan Bapak Ibu generasi X belajar cepat, mereka juga efisien, mau belajar USA itu untung saya apa gitu ya, USA. Kalau belajar nih apa untungnya apa saya belajar ini gitu. Jadi dia selalu ingin menghubungkan gitu ya. Eh, eh, Suka belajar fleksibel ya. Kemudian bebas berkonsep, diskusi, berbeda sama yang sebelumnya yang dikasih tahu harus begini, begitu. Bapak Ibu ini adalah milenial, eh, generasi Y. Eh, ini adalah tokoh-tokohnya. Dia adalah orang yang sudah terpapar oleh teknologi, YouTube, streaming, medsos, pergeseran digital, game, dan lain sebagainya. Mereka suka belajar eh, yang berkelompok, teknologi dalam belajar, suka experiential learning, yang ngalamin langsung gitu ya, yang melibatkan apa yang dia rasakan, dia lihat, dia pikirkan, dia lakukan, dia suka dengan pendekatan call. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Gen Z. Gen Z adalah anak-anak yang sekarang ini masih ada di pendidikan dasar, pendidikan menengah dan mahasiswa. Kemudian mereka teknologinya mudah, canggih, toleran pada perbedaan. Saking tolerannya, bisa jadi eh, gender itu berapa ya? Belum tentu dua. Saking tolerannya. Kenapa? Karena mereka terus-menerus dikasih input informasi yang begitu beragam, begitu bebas, dan lain sebagainya. Suka instan, fleksibel, kurang peka pada ranah privat, dan suka belanja digital. I remember when we still moon. You love your voice and your bright eyes. We together in this love. Promise we'll forever. Oh my gosh. And now you left me alone. You'll find someone better. You went that way with her. And one thing I know, you break my heart, break my heart, make me so down in a loneliness. You break my heart, break my... Bapak Ibu, kenapa saya angkat Putri Aryani? Putri Aryani adalah seorang gadis kebanggaan Indonesia yang berkebutuhan khusus dari panca indera, dari mata. Bapak Ibu, dengan dia yang berkebutuhan
baby boomers itu Gen Z itu berani ngomong apa aja dia omongin dan eh, apa namanya beda sama generasi sebelumnya. Izin bertanya, semenjak saya nyantri di Deki ini, entah kenapa standar saya mengenai Ikhwan itu jadi berubah, Sebelumnya itu saya suka Ikhwan yang liberal, tapi semenjak saya nyantri di Deki, saya itu jadi suka Ikhwan yang soleh, Nah, akhir-akhir ini tuh saya lagi naksir sama Ikhwan di DT, Tenang. Ini santri baru ya. Santri yang senior pasti nggak berani ngomong ini walaupun iya ya. Nah, cuman saya nggak pede, Saya baca Al-Fatihah kadang masih direvisi sama musyrifah saya. Sedangkan beliau itu kalau ngaji Masya Allah, luar biasa, Oh ya, namanya cinta ya nggak apa-apa. Diam, jangan banyak komentar ya. Pertanyaan saya, mendingan saya mundur saja atau tidak, Terima kasih. Jadi ini anak-anak Gen Z ini berani jujur, transparan, tidak ragu menyuarakan, apalagi difasilitasi oleh teknologi dan ngomongnya di media sosial. Bapak Ibu sekalian, untuk generasi sebelumnya ini ngagetin. Gaya belajarnya adalah learning by doing, eksperimen daripada duduk di kelas, multitasking. Ini PR kita sebagai pendidik untuk bisa menghidupi bahan ajar dengan nilai-nilai kebangsaan dengan berbagai cara. Ini adalah Alfa. olarak geçti değil mi? Anladınız? Evet, aynen öyle. 33'ten 8'i çıkardık. 25 kaldı bu tarafta. Eşitliğin diğer tarafında da 5x kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, her iki tarafı da 5'e bölüyoruz. Doğru, aferin size. Her iki tarafı da 5'e böldük. 25 bölü 5, 5x bölü 5, x kaldı sadece 5 kaldı. Mama bingung ya Mas Ahnas ya. Kalau Mama bilang enggak. Udah nggak usah pakai nanya-nanya kenapa nggak usah. Cukup enggak, udah. Paham? Tapi teman sana boleh mah pergi mah sama teman-teman mah. Sampai malam lagi mah pulang jam 12. Sabodo. Dia mau jalan sampai malam sampai subuh juga terserah dia. Tapi saat anak Mama enggak. Lo kalau mau jalan kemana-mana gue yang ikut, gue anterin. Lo mau nonton sama temen lo, ayo gue anterin. Tapi kalau buat lo jalan sama temen-temen lo ke sono ke sini pakai acara mau ke puncak kayak kemana ke negeri jin lagi lo nggak ada. Ntar kalau lo udah kawin lo jalan sama laki lo, tenang hati gue. Itu aturan mak lo. Lo pikir mak lo dulu pernah jalan? Nggak boleh sama sama lo. Bukannya gue dendam, tapi emang begitu peraturannya. Begitu gue udah kawin, gue udah punya anak baru gue paham. Nih peraturan lo tahu nih, zaman sekarang zaman gila, lo ngerti? Gak kayak zaman dulu. Mak gue juga ngomongnya begitu dulu. Orang tua Mama juga sama ngomongnya begitu. Kata Inggit juga sama. Nah sekarang kita ini udah beda lagi. Bapak Ibu, luar biasa ya. Itu tantangan bagi keluarga untuk generasi yang berbeda juga perlu kerja keras. Cara belajarnya juga berbeda. Bapak Ibu sekalian, maka cara kita menyampaikan nilai-nilai kebangsaan juga perlu beradaptasi dengan cara belajar peserta didik kita. Mungkin untuk generasi-generasi ini
alfa adalah visualisasi menarik, gadget, membantu untuk eksplorasi dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita adalah untuk efektivitas pembelajaran, seharusnya kita menyesuaikan dengan dinamika kegenerasianan dari peserta didik kita. Jika kita tidak memahami lintas generasi, kesenjangan komunikasi, lingkungan kelas yang tidak kondusif, koneksi hilang dan kepercayaan hilang, motivasi menurun, stres, kesulitan adopsi teknologi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perbedaan yang memang kita lihat sekarang ini. Tips yang ketiga adalah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih di sini, ya. Pertama, tips ketiga adalah, yang pertama tadi mastery, kedua memahami siapa peserta didik dengan cara yang mudah, salah satu pendekatan melihat dari generasi, ada banyak cara lain juga. Ketiga adalah menciptakan suasana positif agar peserta mau belajar. Jadi yang kita sentuh dalam dengan kita memiliki keterampilan interpersonal adalah empatinya, hatinya, supaya orang-orang tertarik untuk mempelajari nilai-nilai kebangsaan karena kita menyentuh hatinya mereka. Kenapa orang mau belajar? USA, untung saya apa? USA, ya. Bapak Ibu sekalian, pelatihan yang bagus dan kuat adalah yang menggabungkan pendidikan, keterlibatan, engagement, interaktif, dan berdaya guna. Dulu atau generasi tradisionalis baby boomers adalah teacher directed. Sekarang atau X dan berikutnya atau semua para pendidik dari sini harus bergeser ke learners directed. Ini perlu untuk kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana membuat pembukaan yang menarik? Bagaimana kita mulai dari isu yang hangat? Ini bisa kita lakukan pada saat kita praktek mengajar. Gimana kita membuka dengan isu yang menarik? Menghubungkan dengan emosi yang menyelimuti, menghubungkan dengan sejarah, menghubungkan dengan kepentingan vital, memberikan pujian, atau dengan kutipan, teori, humor, pertanyaan, menciptakan kisah faktual atau fiktif, atau bisa kita mendongeng pengalaman pribadi. Karena manusia suka didongengin gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar kita menyentuh hati para peserta untuk bisa menikmati proses belajar kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan. Ini penting sekali. Membantu siswa terhubung dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di dalam komunikasi ada dimensi isi, dimensi hubungan. Dimensi isi adalah kontennya. Dimensi hubungan adalah hubungannya. Jadi ini kayak dua sisi mata uang. Kalau kita mengajar dalam proses belajar mengajar, nggak ada kontennya, nggak nyaman, nggak mungkin, ya kan? Apa yang diajarin? Kalau kontennya doang, nggak ada hubungannya, dimensi hubungan elaborasi atau dijalankan, maka juga tidak bagus. Ini nggak akan efektif. Maka dua-duanya perlu. Murid belajar dari guru yang dia sukai. Ini contoh. Murid membuat pilihan, cara menyapa, mulai kelas. Oke. Apakah mari kita berefleksi, apakah saya menjadi guru yang menginspirasi? Apakah murid-murid saya mengingat saya sebagai salah satu guru yang menginspirasi? Mari kita refleksi teman-teman semua. Bapak Ibu, ada orang yang sudah mengajar 30 tahun atau sekian puluh tahun. Tetapi mari kita tanya lagi kepada kelas. Seorang guru bertanya di kelas, gini. Coba nak tutup matanya sambil dengarkan
pertanyaan saya. Angkat tangan kalau eh, kalian punya guru yang menginspirasi sejumlah 5 orang, gitu ya. Terus eh, nggak ada yang angkat tangan 5 orang. Kemudian 4 orang ada, 2 orang yang angkat tangan. 3 ada, 2 orang lagi. Ini kelasnya ada 40 orang. 2 ada beberapa. 1 ada beberapa juga. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita ada di situ sebagai orang yang dirujuk oleh siswa tersebut sebagai guru yang menginspirasi. Bayangkan kalau kita nggak jadi guru yang menginspirasi, udah 30 tahun ngajar tapi nggak diingat sebagai guru yang menginspirasi. Karena belum tentu itu terjadi. Maka bagaimana menjadi guru yang menginspirasi ini penting untuk kita upayakan. Menginspirasi dan membuat peserta didik menjadi terinspirasi untuk menggali lebih lanjut. Ini pendekatan empati, pendekatan yang diperoleh dari keterampilan interpersonal. Bapak Ibu sekalian, pengajar menyamankan, mendorong, menjadi teman, supporter beretika. Membuat peserta didik berani, kreatif, nggak cuma ngerti, kognitif. Bagaimana membuat dia tertarik. Teacher who loves teaching, teach children to love learning. Mengenali karakter, apa keunggulannya dia, apa kecerdasannya, bakatnya, minatnya. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka. Bagaimana kita membuat sapaan-sapaan yang menarik. Ya, Oke, calon pemimpin Indonesia. Statement-statement itu tuh inspiratif sekali. Gambar kamu bagus banget. Kamu bakal jadi arsitek hebat. Atau semoga kamu jadi arsitek hebat. Apa cita-citamu? Kita tanya juga, bisa kita hubungkan. Dan lain sebagainya. Beri kesempatan untuk unjuk kelebihan dan melakukan apresiasi. Setiap di kelas selalu tambahkan ada spare khusus, waktu khusus untuk menginspirasi. Beri kesempatan terlibat, giliran memimpin, tidak hanya kehebatan guru. Beri label positif, buat mereka termotivasi dan hindari label negatif. Jaga hubungan baik dengan mereka, ya. Ini ngeri nih ya, salah dikit udah. Oke, atau begini ya, kita nggak mau. What? I don't understand from there. From where? From the beginning. What don't you understand here? What don't you understand here? This is X. X has cancelled X and X has cancelled X. 1x equals to 2x and 1 is equals to 2. So what don't you understand? I understand. Sit down. What? What? Uncle, I don't understand. From where don't you understand? From where? From last term. Nih murid yang ngambek ya. Hello, Intercore. Hi, is that the demolition place? It is, yes. Could you help me to destroy my school, please? Just bear with me a second. Hello. Hi. What school do you go to? I go to a school in Dublin. And you want it demolished? Yeah. Do you use a big wrecking ball, or how do you knock it down? A big ball. Right. Hello? How are you? My name's Becky. Yes. I have a proposal for you. Go ahead. Are you the demolition man? Yes. You're the top boss, yeah? Go ahead. What's the crack? Hello? I want you to help me destroy my school. They give me extra homework on a Friday and everything. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai murid-murid kesal. Yang perlu kita lakukan adalah memotivasi dia jalan sendiri dan melakukan penggalian sendiri. Surfing, menggali,
Itu yang perlu kita lakukan. Memotivasi untuk mandiri, memotivasi untuk semangat belajar, memotivasi dengan pesan-pesan yang berkualitas, bermakna, dan lain sebagainya. Mendongeng, memotivasi, ini perlu kita sertakan di dalam kelas. Ya. Kali kita murid-murid kita mendengarkan lagu yang jatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Teman-teman semua, Bapak Ibu, dicari cara efektif untuk memotivasi peserta didik agar berminat pada nilai-nilai kebangsaan. Bagaimana caranya? Ini yang perlu kita cari. Cari cara efektif untuk memotivasi. Bapak Ibu, izinkan saya menyelesaikan dulu, baru kita berdiskusi, ya. Barangkali nanti ada yang mau menjawab tentang pertanyaan ini, ya. Next adalah tips yang keempat. Kita menguasai cara penyampaian yang menarik. Jadi pertama kita mastery, menguasai mata pelajaran, menghidupi bahan ajar dengan nilai-nilai kebangsaan. Jadi kita perlu terus-menerus mengupgrade diri terkait bahan pelajaran kita. Ada seorang pendidik bilang, saya udah 25 tahun mengajar sejarah. Saya udah canggih banget. Nah, bisa jadi pertanyaannya adalah, apakah 25 tahun itu terus-menerus dia upgrade atau pengetahuan yang 25 tahun yang lalu digunakan terus-menerus dengan cara yang sama? Berarti ilmunya 25 tahun yang lalu. Nah, yang pertama adalah mastery, menguasai bahan ajar, dan menghidupi bahan ajar dengan nilai-nilai kebangsaan. Maka kita perlu memahami nilai-nilai kebangsaan, lalu kita kawinkan itu. Kedua adalah memahami siapa peserta didik kita. Dan berikan materi sesuai dengan tingkat kegenerasianan peserta didik kita. Ketiga adalah ketika kita menyampaikan, jangan lupa proporsi untuk memotivasi. Memotivasi, ini penting sekali. Dan memotivasinya itu perlu dengan berbagai cara yang kreatif yang menyentuh saraf yang tepat dari peserta didik kita, termasuk tingkat kegenerasianannya. Keempat adalah bagaimana kita sudah menguasai materi, kita sampaikan ketika kita mengajar dengan keterampilan interpersonal yang baik, kita menyampaikan dengan cara yang menarik. Ada dua yang saya ingin bagi dan pendekatan yang saya bahas dari perspektif komunikasi. Yang pertama adalah kontennya, yang kedua adalah jadi verbal dan non-verbal. Oke. Bapak Ibu, terkait dengan verbal, ya, verbal adalah di dalam komunikasi kita mengenal ada komunikasi verbal dan non-verbal. Seorang
ahli mengatakan, namanya Mehrabian mengatakan, sampai menumerikan. Kata-kata itu berpengaruh 7%, terutama pada saat pertama bertemu. Nonverbal adalah 93%. Nah, saya ingin mengatakan bukan berarti ini nggak penting si kata-kata itu. Apa yang kita sampaikan, yaitu adalah konten, yaitu adalah kata-kata. Sekarang saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana penyampaian kita dengan kata-kata yang mudah difahami dan menarik. Materi yang kita kuasai disampaikan kepada peserta didik kita, di antaranya dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata atau materi, Bapak Ibu. Kata-kata perlu powerful, ya. Kalau kita membuat nanti PowerPoint, poin-poin powerful, gitu ya. Prinsip dari kata-kata adalah sama makna. Di kepala saya jambu air, di kepala Bapak Ibu jambu air. Prinsip komunikasi sama makna, ya. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Saya ingin bertanya sebentar. Oke. Bapak Ibu masih di sini dengan saya? Masih ya? Ya, Oke. makasih, Bu. Eh, Luar biasa. ya, misalnya pagi ini Bapak Ibu ingin minum. Ya, saya mau bertanya nih, siapa yang saya ingin minta seseorang untuk menjawab ya? Pak Dwi Hartono yang kelihatan di sini. Halo Pak Dwi. Pak Dwi, Pak Dwi, kira-kira Bapak ingin minum, Bapak gimana ngomongnya nih supaya dapat minum nih? Pagi Ibu, gimana Ibu? Bapak ingin minum, Iya, bagaimana Bapak ngomongnya supaya dapat minum? melalui diri sendiri atau bantuan orang lain ini? Minta orang lain, Pak. Oh, baik. Gimana ngomongnya nih, Pak? Biasanya kalau di rumah, Mm-mm. pekerjaan itu selain istri saya yang tersayang, anak wedok saya yang membuat. Iya, Pak. Tentunya saya pagi-pagi itu sudah tersedia minum itu di Iya, meja sebelum bekerja begitu Ibu. iya. Eh, jadi ini yang ceritanya Bapak mau ngomong gimana caranya supaya dapat minum sama sama temen lah boleh. Lagi Gimana, gimana? riungan nih, lagi kumpul sama teman-teman. Oke, Bapak ingin oke, minum ya, nih. ya. Bapak ingin minum terus gimana ngomongnya, Pak? Minta minum begitu ya maksudnya untuk disep Iya, atau mengambil sendiri. Ya tentunya haus nih saya, ada minum haus nggak? nih Ah, saya. itu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Iya. Satu lagi, jadi ngomongnya haus nih saya gitu ya Pak ya? Iya, paling Oke. tidak apa itu ada kesan dengan perubahan wajah ya kelihatan orang dahaga begitu. Nampaknya teman-teman biasanya langsung cuning itu membuatkan kopi hangat gitu, Ibu. Oke, oke. Baik, satu lagi. Ibu Asmul Yati. Halo Ibu. Gimana Ibu, gimana ngomongnya Bu? Ibu ingin minum nih. kalau saya ingin minum pada situasi haus? Aduh, saya bicara dulu. Haus nih, eh, mungkin ada minuman yang bisa saya minta ini. Ada teman. Oke. Mungkin ada minuman haus nih, mungkin ada minuman yang saya bisa minta. Ibu inginnya minum apa ya Bu pagi-pagi begini Bu? Lihat itu air putih tentunya. Oh, air putih. Air putih aja ya Bu ya? Putih. Oke. Kalau Pak Dwi tadi inginnya kopi hangat ya? Oke, baik. Bapak Ibu mari kita lihat ya. Kata-kata haus nih saya, terus wajahnya kelihatannya dahaga gitu. Itu kayak gimana sih kelihatan dahaga? Oke. Eh, apakah dengan kata haus nih saya, lalu Bapak Ibu memperoleh kopi hangat? Lalu Ibu Asmulyati menyebut
haus nih, mungkin ada yang bisa saya minum gitu ya. Apakah otomatis dapat air putih gitu ya? Bisa jadi kan yang ada tuh bisa jadi air putih atau bukan air putih. Saya ingin mengatakan itu artinya sama makna. Ini yang perhatikan. Kasih teh botol. Ya, jadi apakah pesan kita ini jambu air, keluarnya sama. Saya ingin minum dengan kata-kata haus nih saya, keluar kopi hangat gitu. Ini yang perlu jadi refleksi. Jangan-jangan penyampaian kita tidak sama makna. Jadi rumus bicara, rumus berkomunikasi diantaranya sama makna. Mau ngomong minta jambu air, bagaimana pesan agar pesannya itu tidak deviasi gitu ya, tidak menyimpang, nggak jadi kemana-mana gitu. Jadi mau kopi, dapatnya kopi. Tolong direfleksikan kembali, dilihat kembali, haus nih saya apakah langsung difahami sebagai kopi ya. Rumus kedua dalam berkomunikasi adalah bikin dia ngerti dan bikin dia senang. Ngomongnya juga enak ya. Tadi Pak Dwi mencoba untuk mengekspresikan kelihatannya, ekspresinya gitu ya. Bagaimana ekspresi yang juga membuat orang senang atau kata-katanya, pilihan kata juga bikin orang senang. Ini penting sekali ya. Jadi bawain minum gitu ya. Itu nggak jelas mau minum apa sambil suaranya nggak bikin orang senang. Haus nih saya, boleh dong minta kopi hangat misalnya. Apakah itu difahami? Oh, kalau difahami bagus. Kalau belum difahami, bikin sampai dia paham. Atau tadi Ibu, ya, haus nih saya, mungkin ada yang bisa saya minum. Boleh nggak saya minta air putih, misalnya gitu, ya. Pokoknya bisa bikin orang ngerti dan senang. Ini penting sekali. Contoh. I figure 75% to you, Ini, Panma. oke, kita punya And 25% pendapatan 100 divided between the five of us. 25% untuk Gita, perusahaan, Crowbar, 25% myself, dibagi Tom, and the 5 baby. nih. Ada That 5 makes orang. 5% for each one of us. Satu orang dapat Billy, you're 20, cheating dapat yourself. 5. If there's 25% divided among the five of you, that's 14%. 25 dibagi 5 itu 14 Oh, katanya. no, listen, Pa. I wouldn't cheat you. You Ya know kan, I harusnya wouldn't. bagi Now, 5 look, nih. look here. Kan saya nggak Let me bohong. show you. Let me Coba rub sini this lihat out ya. here. And now, 25 divided by 5 is 5. You see, 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 25 5 times, you see? No, you're wrong, Billy. Now, I'm a pretty good mathematician. Now, 5 into 25, 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 5 once. Now, we didn't use the 2 before, so we bring it down here. Now, 5 into 20 goes 4 times. There you are. 5 into 25, 14. No, look, Pa. Let me prove it to you now by multiplication. 5 times 5. 5 times 5 is 25. Really, I'm surprised you're learning. Huh? I'm surprised that you're learning. Now I'll show you. 5 times 14 is 25. 5 times 4 is 20. 5 times 1 is 5. 25. That's it. No. Look, Ma. Look, you're wrong there because I'll prove it to you. We'll put down 5 14s here. 14, 14, 14. There. Now I'll prove to you by addition that 5 14s is not 25. 4, 8, 12, 16, 20. 21, 22, 23, 24, 25. There you are. Better brush up, Billy. I don't want to see you boys cheated. Jadi Bapak Ibu ini tantangannya ya. Gimana meyakinkan peserta didik yang ngeyel kayak gitu. Ini PR juga nih. Bagaimana supaya sama makna.
25 dibagi 5 sama dengan 5, bukan 25 dibagi 5 sama dengan 14. Dia insist dengan berbagai cara. Ini PR kita, sama makna. Kontennya juga bisa difahami. Jangan bikin yang kayak begini yang susah gitu ya. Gimana caranya supaya senyaman mungkin. Halo. Bapak ibumu ya harus kenal aku. Aku pengen sampean jadi imamku, Mas. Waduh, sepurane ora iso lah, aku mau wis salat Bagaimana pilihan kata verbal supaya mudah difahami? Apa itu wawasan Nusantara? Apa itu jati diri bangsa? Ketahanan nasional, kepemimpinan nasional, kewaspadaan nasional, nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal yang sama makna, jambu air, jambu air. Ini adalah proses belajar kita yang bagaimana membuat materi kita mudah difahami. Kreatif membuat konten agar peserta siap memahami. Ini pas untuk Gen Z atau Alpha. Adalah guru yang kreatif. Ini juga kreativitas guru mengajar mata pelajaran dengan wayang, budaya lokal yang diinternalisasi dengan nilai-nilai PPKN. Beliau mendapat hadiah, mendapat penghargaan sebagai guru yang kreatif. Here we go. Everybody needs to be quiet. Okay, so the best way to explain this problem is by using a flow rider and T-plane. Crap, no. Don't listen to me. I got it. I got it, Chris. It's cool. Drink it way out this morning. My cheat sheet as well. Central angle's 45 degrees, gotta find the perimeter of this octagon that is regular. Next thing you know, I use the soul of Sokoto. Then I do the math, find the side length only half. Find my 2 and then by 8 so I can get the rest. Next thing you know, I use the cosine to find the path and plug it and get 407, yo. Saya membuat video-video untuk sharing tentang mata pelajaran yang saya sampaikan. Dan Bapak Ibu silakan subscribe ya di YouTube channel saya. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang dibaca aja cuma 10% bertahan. Yang dilakukan 90%. Ini PR kita nih, bagaimana membuat meramu sedemikian rupa materi itu difahami, dimengerti, dan menarik dengan berbagai cara. Dibaca, didengar, dilihat, ya, dilihat dan didengar, dikatakan dan ditulis, itu ternyata luar biasa. Dilakukan luar biasa, ya. Jadi kita pakai berbagai cara gitu. Saya tahu diri tuh
mahasiswa saya bilang nggak apa-apa kok didengerin sambil di jalan gitu. Itu terutama untuk yang pakai ya yang untuk tambahan materi-materi tambahan YouTube gitu ya untuk ngingetin oh iya ini menghubungkan dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah kelima. Bagaimana menguasai cara penyampaian yang menarik? Eh, Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana penyampaian yang menarik dengan eh, eh, kata-kata, sekarang dengan nonverbal. Nah, ini dia ya. Tadi dengan kata-kata, sekarang dengan nonverbal. Yaitu kita harus perhatikan ekspresi wajah, gerak tubuh, ya, kemudian suara, sentuhan, ini nonverbal nih, ya. Ini semua berpengaruh, ya. Dan menurut Mehrabian 93% pengaruhnya. Saya tidak mengkonfirmasi sepenuhnya karena ada kajian lain, teori lain yang menyebut persentasenya 35-65, nonverbal 65. Atau intinya saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Kenapa saya gunakan kajian Mehrabian agar Bapak Ibu memberikan perhatian spesifik juga terkait dengan nonverbal. Karena kecenderungannya orang ngelihatnya verbal gitu ya. Nah, ini dia gerak tubuh ya. Kemudian cara berdiri, cara menunjuk, cara berpakaian, suara, cara mendekati dan lain sebagainya. Ekspresi wajah, tatapan mata, senyuman dan lain sebagainya ini semuanya berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Guru perlu menarik. Iya, perlu menarik karena keterampilan interpersonal itu menghubungkan juga dengan pemahaman dan juga dengan empati hati gitu ya. Ekspresi wajah. Ini A, ini B, ini C. Ya. A tentu saja tidak menarik. B menarik. C kurang menarik. Ini bukan masalah cantik atau ganteng, tetapi masalah ekspresinya. Jadi rumusnya adalah terimalah dirimu karena itu akan menjadi milikmu seumur hidupmu gitu ya. Dari Tuhan, wajah kita dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa memiliki kontrol atas ekspresinya. Bahagia. Bahagia ini ada ekspresi khusus, sedih, marah atau takut. Itu ada ekspresi-ekspresi universal yang orang bisa ngerti. Oh, kalau kayak gini tuh dia lagi happy, kalau gini dia lagi sedih. Nah, kan ini kan natural gitu ya, ada dalam hati dan keluar dalam ekspresi. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu kendalikan dalam pikiran kita. Oke, saya siap mengajar, saya siap menyampaikan pesan-pesan ini, maka ekspresi saya perlu seoptimal mungkin, misalnya begitu. Nah, itu yang perlu kita kendalikan, Bapak Ibu sekalian. Ini misalnya, guru ini menarik sekali ya, mengajarkan menari ya. Ini saya jadi ingat Pak Edwin dan tim ya. Kita nonton tapi seru banget gerakannya dan lain sebagainya ya. Bagus banget gitu cara menggerakkannya, matanya dan lain sebagainya. Ini nonverbal Bapak Ibu sekalian. Body language. Ini yang kita bahas adalah sangat erat dengan nanti praktek mengajar. Jadi Bapak Ibu yang sudah berpengalaman sekian lama dalam memberikan pengajaran, ini kita sama-sama berefleksi, sama-sama belajar bagaimana pemanfaatan gerak tubuh kita juga gitu. Apa rasanya ngelihat guru yang kayak gini duduknya gitu ya. Ngeri kan gitu. Rasanya aduh please deh gitu. Nggak enak ngelihatnya. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Ini misalnya. Apa rasanya ngelihat guru yang begini? Ekspresi wajahnya,
cara menempatkan posisi duduknya. Ini lihat nih. Yang ini itu apa ya? Nyender dan posisi badannya itu ke belakang, lebih ke belakang daripada posisi kakinya gitu ya. Ini akan berpengaruh dengan apakah orang dipersepsi menarik atau atentif atau peduli dan lain sebagainya gitu. Ekspresi wajahnya juga kelihatan nih, ekspresi wajahnya yang apa namanya galak kesannya dan lain sebagainya. Ini ekspresi wajahnya. Eh, Duduknya juga bagus, posisinya tegak, terus juga apa namanya memberikan fokus tubuh untuk memberikan perhatian kepada orang lain, ekspresi wajahnya dan lain sebagainya. Ini juga ketika dia mengajar dengan tatapan yang baik, fokus, dia tahu dia sedang berinteraksi dengan orang yang diajak berkomunikasi, postur tubuh, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Kemudian ingin dekat nggak ngelihat orang ini nih, ya kan? Kan kurang nyaman kita ngelihatnya ya. Bukan cantik nggak cantik. Guru siap dilihat oleh banyak orang melalui video ketika dia sedang mengajar gitu ya. Jadi dia tahu diri gitu. Bagaimana kita cek sound, apakah terdengar dengan baik dan lain sebagainya. Buat mereka nyaman ya, buat pesertanya nyaman dan lain sebagainya. Senyuman, Bapak Ibu. Senyuman adalah cara termudah menghadiahi seseorang. Tanpa biaya tapi menciptakan sesuatu yang berharga. Memperkaya yang menerima tanpa mempermiskin yang memberi. Dilakukan sekilas tapi bertahan sangat lama. Senyuman menciptakan kebahagiaan di banyak tempat. Senyuman tidak dapat dipinjam, dipinjamkan, diminta, atau dicuri. Senyuman adalah sesuatu yang tidak berharga bagi seseorang kecuali diberikan. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Korea. Jadi ekspresi wajah kita juga perlu perhatikan ya, berpengaruh. Kita tidak bisa mengendalikan kecantikan wajah kita, tapi kita bisa mengendalikan ekspresinya. Ya, wajah kita itu dari Tuhan. Nah, suara juga perlu menarik. Jadi sekali lagi bukan cuma wajah, gerak tubuh juga perlu ya. Karena kita online, jadi saya ingin Bapak Ibu bisa membayangkan saja postur tubuh yang tepat. Nanti ya Bapak Ibu ketika praktek mengajar, postur tubuh yang tepat itu sangat berpengaruh. Cara kita berada di dalam kamera dan lain sebagainya itu juga penting. Menarik ekspresi suara, dari ekspresi suara. Suara seorang pendidik penting nggak? Penting, ya. Suara dapat membuat kita jadi pemenang atau pecundang. Voice can make you a winner or a loser. Saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, ya. Sebentar ya. Oke. Iya. Bapak Ibu, sebentar lagi masih ada sedikit lagi materi ya. Saya ingin bertanya, saya minta Bapak Imron, Pak Ali Imron, Pak Imron. Halo Pak Imron, Pak Ali Imron B0. Baik Ibu, siap. Pak Imron, tolong Baik. Pak Imron sampaikan ini, bacakan ini. A woman with heart for a man is nothing. Artinya apa Pak? Laki-laki tanpa kemudian. Ulangi Pak, artinya? Pak Imron, bisa diulang Pak Ali Imron? Suaranya di mute Pak. Suaranya di mute Pak. Suaranya masih mute Pak. Suara Pak Imron mute Pak. Pak Imron suaranya mute Pak. Baik. Yang kelihatan di sini ya, saya minta Pak Muhammad Reza Syamsuri. Pak Reza. Iya Ibu. Ya Pak Reza tolong dibaca Pak.
A woman without her man is nothing. Artinya apa, Pak? Seorang perempuan itu bukan apa-apa tanpa seorang pria. Oke. Ini memang di sini ada 119 laki-laki ya. Eh, 61 perempuan. Ibu-ibu perempuan, apakah setuju dengan pernyataan ini? Mari kita tanyakan. Ibu-ibu, saya minta Ibu Santi Melvita. Bu Santi, mohon berkenan membacakan ini, menyampaikan ini, Bu. Kita A lihat. woman without her man is nothing. Seorang wanita tanpa prianya bukan siapa-siapa. Ibu setuju nggak? Nggak setuju. Mungkin bagi sebagian orang seperti itu ya, Bu. Tapi ada Menurut juga Ibu setuju nggak? Bagi saya sih enggak, Bu. Enggak ya. Nah, kalau enggak, bacanya juga berbeda. Mari kita lihat ya. A woman without her man is nothing. Cewek tanpa cowoknya nggak ada artinya. Sekarang bedain dengan a woman without her man is nothing. Tanpa pria tanpa wanita tidak ada apa-apanya. Iya. A woman, cewek tanpanya cowok nggak ada artinya. Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan ekspresi suara. Oke, mari kita perhatikan tentang ekspresi suara. Betapa tekanan suara membuat perbedaan, ya. Maka Bapak Ibu, perhatikan public speaking. Nanti pada saat Bapak Ibu melakukan presentasi, Bapak Ibu perlu menyampaikan dengan ekspresi suara yang tepat, begitu ya. Saya mau minta, silakan siapa yang mau menyampaikan ini. Sebentar, kita akan selesaikan sebentar lagi. Saya mau minta Pak siapa? Pak Irwan Kurniawan, monggo Pak Irwan. Siap. Pak Irwan, monggo. Sampaikan ini dengan ekspresi yang baik, Pak Irwan. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia. Dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendirilah yang mengolahnya. Iya, bagus sekali. Very good. Bayangkan ya, bayangkan kalau bacanya, aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri. Itu nggak menarik. Maka ekspresi suara penting. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia. Bapak Ibu pakai jiwa, ngomong dengan jiwa. Itu ekspresi suara. Ya, Pak Bara, monggo Pak Bara, sampaikan ini Pak Bara. Pakai hati Pak Bara, ekspresi suara terbaik. Terima kasih, Bu Leila. Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada atas rakyat. Ya. Pak Bara, sekali lagi pakai hati. Pak Bara, lepasin semua, bener-bener ngomong from your heart. Silakan. Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada atas rakyat. Ya, oke. Terima kasih Pak Bara. Bapak Ibu sekalian, untuk berbicara baik, pertama Anda harus berminat pada apa yang akan Anda katakan. Kemudian sampaikan dengan penuh minat. Kadang kita perlu berhenti, kadang kita perlu menekankan. Itu semua adalah pilihan Bapak Ibu. Ya, oke. Saya ajak untuk melihat beberapa contoh ini. So I'm really pleased to be here today to show you some of the new things we've built into the operating system for new services. And I'm really excited to see so many people here to talk Apa about rasanya? for me to talk Ekspresi to about it tubuhnya, ekspresi suaranya, One of the things I like about what I do dan lain is I get to play with menarik.
Notes. Bagaimana dengan ini beliau, tokoh kita? Jadi teknologi itu teknik cara-cara software, hardware, and brainware tidak lain adalah produk sumber daya manusia berpikir, bukan produk sumber daya alam. Oleh karena itu, nenek moyangnya, kakeknya dari yang namanya filosofi. Kurang lebih manusia di tiga tempat. Satu di Timur Tengah, berhenti. Satu di India, berhenti. Dan satu di China, berhenti. Yang serentak bertanya, saya ini dari mana? Ekspresi suara, mengapa begitu? Ekspresi wajah, di situ lahirnya dengan elaborasi yang menarik. Bagi kita semua. Puji syukur Alhamdulillah mengawali tahun pelajaran baru 2011-2012 kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini refleksi juga untuk kita sehingga bisa berkumpul dalam apel atau upacara bendera pagi ini. Jadi suara perlu terdengar, jelas, indah, tidak mendesah, ya. Pengucapannya juga benar, berjiwa, ada jiwanya. Penting sekali berjiwa. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, pakai hati, pakai jiwa. Ada kata itu ada jiwanya. Bapak Ibu sekalian, satu lagi nih. Pengen terkena juga. Pengen nyobain masuk TV. TV? Ya. P apa pakai F? Apa? TV pakai P apa pakai F? Pakai V. V. Oh iya. TV berarti. Oke, kamu mau nyanyi lagu apa? Ingin ku miliki dari Rencana ya? Silahkan. Ingin ku miliki tanpa terbagi lagi. Apakah mungkin menjalin kasih bila aku tak tahu bagaimana kau mencintai diriku? Kenapa kamu gak pakai baju hem yang bagus, berpenampilan bagus? Penyanyi itu harus berpenampilan bagus. Kenapa? Why? Nggak suka pakai celana, nggak suka pakai celana panjang. Kalau antri kan lama Mas Dani dari pagi, jadi gerah gitu, jadi pendek, celana pendek aja, biar lebih simpel. Kenapa nggak pakai? Enggak, aku nggak suka, terus terang nggak suka. Nggak apa-apa, kalau aku sih open minded. Makasih. Penyanyi itu harus berpenampilan bagus. Nanti kalau lolos. Kalau kamu lolos, nanti saya mau kamu datang lagi eliminasi harus pakai jas. Iya. Hem putih, pakai dasi, jas hitam, celana hitam, sepatu yang fine. Ya, karena suaramu tuh fine gitu. Getaran di hati. Udah nyanyi lagi, kamu udah oke. Udah. Oke, Anang. Yes. Yes. Oh, aku juga yes. Bayang-bayangmu di batas senja, matahari membakar rinduku, ku melayang. Oke, Bapak Ibu, penampilan penting sebagai pendidik gitu ya. Ini rumus yang tadi kita bahas ya. Ini sekarang ini sudah luar biasa ya, banyak sekali yang aneh-aneh juga ya.
Yang kita perlu pilih adalah ini harus kontekstual. Misalnya memang tepat ya kita bisa tepat. Artinya kita perlu pikirkan kembali karena pendidik adalah sosok gitu ya. Pengajar A atau B? Kita pilih A ya. Oke. A atau B? Yang mana nih? A. A ya. A atau B? B. B. Bu. B. Bapak-bapak yang A atau B? A atau B? Yang B. A atau B? B. Bapak-bapak mungkin bisa minum ini ya. Gantengin sih. Ini di mana? Ini kita rapikan ya. Ini perlu diapakan ya? Perlu dimodif seperti apa? Apanya? Rambutnya. Rambutnya dirapikan. Ini perlu diapakan ini? Ini ada yang perlu diperbaiki bajunya, bajunya transparan. Bajunya transparan. Ekspresinya. Jadi begitulah Bapak Ibu ya. Kita perlu tampil pendidik yang mengenakan penampilan rapi dan formal saat ujian itu menandakan bahwa ujian ini penting. Nah, itu juga nih. Jadi kita perlu kreatif dengan pemanfaatan penampilan. Juga nggak boleh bau. Bau-bauan ini bagian dari komunikasi ya, bagian dari nonverbal. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang baunya tidak kita sukai. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah masa depan Indonesia ada pada anak-anak dan pemuda-pemudi Indonesia. Kita sedang mengambil amanah untuk mendidik mereka. Pendidik yang menginspirasi menghasilkan murid yang terinspirasi. Maka kita perlu menghidupi bahan ajar dengan nilai-nilai kebangsaan. Kita sebagai guru, dosen, widya iswara terus-menerus perlu mengembangkan diri termasuk keterampilan interpersonal. Dan ini tips-tips ini juga sangat aplikatif untuk kegiatan praktek mengajar nanti. Tips yang pertama adalah punya bahan ajar, lifelong education. Belajar sepanjang hayat, belajar materi kita, dan belajar tentang nilai-nilai kebangsaan, lalu mengkombinasikannya. Memahami siapa peserta didik kita dan bagaimana mereka belajar. Dalam kesempatan ini kita mengambilnya dari perspektif generasi. Ada 6 generasi yang hidup bersama dengan kita. Tradisionalis, baby boomers, X, milenial, Gen Z, dan Alpha. Mendorong, menciptakan suasana positif agar peserta mau belajar. Menguasai cara penyampaian yang menarik kontennya supaya sama makna, jambu air. Menguasai cara menyampaikan yang menarik dari ekspresi wajah, gerak tubuh, suara, penampilan, dan lain sebagainya. Terima kasih para pendidik semua. Tolong dengarkan sebuah cuplikan 1 bait saja dari lagu ini.
Demikian Bapak Ibu semua, saya mengundang kembali sahabat saya, Pak Haji Alton. Ayo Pak Alton.